Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'at, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3, Pendidikan Kimia 2B, mata kuliah Biologi, terdiri atas saya sendiri, Rama Ramdan Fauji, kemudian ada rekan saya Selinda Jauza, dan Ufu Fajriyah. Di pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai metabolisme. Cakupan materinya yaitu mengenai metabolisme secara umum, anabolisme, katabolisme, dan juga enzim. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabole yang artinya berubah. Berubah di sini memiliki dua pengertian, yaitu anabolisme dan katabolisme. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Tujuan dari metabolisme pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangun sel. Dan yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali dengan substrat, yang diakhiri dengan produk. Reaksi dalam sel tidak terjadi bolak-balik, melainkan berjalan ke satu arah. Tiap produk akan menjadi reaktan bagi reaksi selanjutnya. Reaksi ini berurutan sampai produk akhir membentuk jalur metabolisme. Seperti yang digambarkan, reaktan A menghasilkan produk B, kemudian produk B menjadi reaktan di reaksi berikutnya menghasilkan produk C, dan produk C menjadi reaktan di reaksi berikutnya menghasilkan produk D, dan produk D menjadi reaktan di reaksi berikutnya dan menghasilkan produk E. Secara singkatnya, reaktan produk A menghasilkan produk E, namun secara lebih rincinya mengalami beberapa kali reaksi, dan itulah yang disebut jalur metabolisme. Metabolisme sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurai senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Umumnya, proses metabolik melibatkan aktivitas katalis biologik yang disebut enzim dengan melibatkan ATP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selinda Jauza dengan NIM 12020800051. Di sini saya dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan mengenai metabolisme. Nah, saya berkesempatan untuk menyampaikan materi lanjutan, yaitu untuk mengetahui penjelasan yang akan saya sampaikan, silakan disimak ya videonya. Selanjutnya yaitu mengenai anabolisme. Anabolisme adalah suatu proses sintesis atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana secara bertahap. Nah, proses ini membutuhkan energi dari luar seperti energi cahaya. Nah, contoh dari anabolisme ini adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis berasal dari bahasa Yunani yaitu foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menggabungkan atau penggabungan.
adalah suatu proses biokimia pembentukan zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Fotosintesis ini secara sederhana melibatkan berbagai enzim yang ditulis sebagai berikut. 6CO2 atau karbon dioksida ini akan bereaksi dengan 6H2O atau air dengan bantuan cahaya matahari akan menjadi C6H12O6 atau glukosa plus 6O2 atau oksigen. Nah, fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel platida yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman yang disebut palisade atau jaringan tiang, dan sel-sel jaringan bunga karang yang disebut spons. Nah, ini adalah gambar dari kloroplas. Nah, kloroplas ini tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut. Ada stroma, ialah struktur kosong dalam kloroplas yang merupakan tempat glukosa terbentuk dari karbon dioksida. Lalu ada tilakoid, ialah struktur cakram bertumpuk-tumpuk yang terbentuk dari pelipatan membran dalam kloroplas dan berfungsi menangkap energi cahaya dan merubahnya menjadi energi kimia. Lalu ada grana, ialah selubung tangkai penghubung tilakoid. Nah, fotosintesis ini berlangsung ada dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, untuk reaksi terang adalah reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis, di mana pada tahapan ini diperlukannya cahaya dalam prosesnya. Energi yang terdapat pada cahaya matahari akan digunakan oleh pigmen fotosintesis pada grana atau tumpukan tilakoid. Nah, tujuan dari reaksi terang adalah menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Untuk reaksi terang ini terdapat dua reaksi ya, yaitu reaksi fotofosforilasi non-siklik dan fotofosforilasi siklik. Untuk fotofosforilasi non-siklik, tahapannya seperti pada gambar berikut penjelasannya. Proses diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap fotosistem 2 atau P680, khususnya cahaya merah biru nila. Selanjutnya, energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepaskan elektron yang akan ditangkap oleh akseptor primer. Proses pelepasan elektron ini disebut sebagai fotoeksitasi karena melibatkan cahaya. Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Lalu oksigen akan dilepaskan ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Kembali pada elektron yang ditangkap oleh akseptor primer, elektron pada akseptor primer ini akan dialirkan ke fotosistem 1 atau P700 melalui rantai transfer elektron. Nah, akseptor yang terlibat ini diantaranya ada PQ, KS, dan PC. Pada saat melewati transfer, elektron terjadi fotofosforilasi terhadap ADP, sehingga dihasilkannya ATP. Selanjutnya, setelah P700 menerima foton, kemudian akan melepaskan elektron yang ditangkap oleh akseptor primer. Berikutnya akan dipindahkan ke menuju ferredoksin atau FD dan diterima oleh NADP dengan bantuan enzim NADP reduktase. Selanjutnya terjadi pembentukan NADPH yang berenergi tinggi karena terjadi penambahan hidrogen dari fotolisis air. Kekosongan elektron yang berasal dari P680 kekosongan elektron pada P700 akibat fotoeksitasi akan diisi oleh elektron yang berasal dari P680 sehingga tidak fotosintesis air. Hasil dari reaksi terang adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya, ATP dan NADPH akan digunakan pada reaksi gelap. Sedangkan oksigen akan dilepaskan ke udara sebagai hasil samping dari fotosintesis. Selanjutnya ada fotofosforilasi siklik seperti pada gambar berikut penjelasannya.
Fotofosforilasi siklik ini biasanya terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 atau P700 saja. Reaksi pada fotofosforilasi siklik diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 yang mengakibatkan eksitasi elektron. Nah, elektron tereksitasi kemudian akan ditangkap akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer elektron. Pada transfer elektron terjadi fotofosforilasi sehingga terbentuknya ATP dan ADP. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fotofosforilasi siklik tidak dihasilkannya oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik yang artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transfer elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Hasil dari fotofosforilasi siklik ini adalah energi yang berupa ATP. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Dilihat dari jenis fotosistem yang terlibat sendiri, fotofosforilasi siklik hanya menggunakan fotosistem 1 atau P700. Sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik itu menggunakan fotosistem 1 dan fotosistem 2 atau P680. Lalu dari produk yang dihasilkan, fotofosforilasi siklik hanya menghasilkan ATP yang akan digunakan kembali. Sedangkan fotofosforilasi non-siklik menghasilkan NADPH, ATP, dan O2 yang tidak digunakan kembali. Fotofosforilasi siklik tidak terjadi fotolisis air, sedangkan fotofosforilasi non-siklik itu terjadi fotolisis air. Dari prosesnya, fotofosforilasi siklik yaitu elektron dari P700 melalui sistem transport kembali lagi ke P700. Jadi berulang ya. Sedangkan pada fotofosforilasi non-siklik itu dari elektron dari P680 melalui sistem transport menuju P700 lalu menghasilkan produk. Selanjutnya ada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap sering juga disebut sebagai siklus Kelvin yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang dalam proses fotosintesis. Proses yang terjadi pada reaksi gelap fotosintesis tidak membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Maksud dari reaksi gelap fotosintesis bukan berarti berlangsung di tempat yang gelap atau malam hari, namun proses berlangsung cahaya matahari secara langsung. Nah, bagian tumbuhan sebagai tempat terjadinya reaksi gelap adalah stroma yang terdapat pada kloroplas. Nah, energi pada reaksi gelap diperoleh dari ATP yang dihasilkan pada reaksi terang. Dalam kata lain, dapat disimpulkan bahwa reaksi gelap tidak akan berlangsung tanpa adanya reaksi terang. Lalu komponen yang dibutuhkan pada reaksi gelap fotosintesis ini adalah satu, ada CO2 dari udara bebas, yang kedua ada ATP dan NADPH dari reaksi terang. Nah, ini adalah gambar dari rangkaian reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi atas 3 fase, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, bagan reaksi gelap fotosintesis berbentuk siklus atau yang sering disebut siklus Kelvin. Nah, proses diawali dari molekul CO2 dengan jumlah 6 molekul untuk membuat 1 molekul glukosa. Dari udara masuk yang akan berikatan ribulosa 1,5 bifosfat atau RUBP. Dengan bantuan Rubisco akan membentuk 6 senyawa C6 yang labil yang kemudian pecah menjadi 12 molekul 3 asam fosfogliserat atau PGA. Selanjutnya ada fotosintesis. Ternyata ada proses lain yang terjadi namanya kemosintesis. Kemosintesis dapat kita temukan dalam contohnya ada 1 pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur atau Thiobacillus dan Bagia toa. Lalu ada pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit atau Nitrosomonas, Nitrosococcus dan Nitrobacter.
Nah, selanjutnya, bakteri-bakteri tersebut yang memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tertentu. Misalnya, pada bakteri besi memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus memperoleh energi dengan cara mengoksidasi NH3, tepatnya amonium karbonat menjadi asam nitrit dengan reaksi berikut ini. Nah, ini adalah gambar dari persamaan reaksi kemosintesis. Selanjutnya ada sintesis lemak. Lemak disintesis dari protein dan karbohidrat melalui asetil koenzim A. Metabolisme gliserol memiliki metabolisme yang sama dengan karbohidrat, yaitu melalui jalan piruvat. Untuk mensintesis asam lemak diperlukan koenzim A yang berfungsi memutuskan bagian atom C untuk membentuk asetil-CoA. Karena pemutusan rantai karbonnya terjadi pada atom C, kedua mata rantai asam lemak, maka reaksinya dinamakan beta oksida, yang akan berlangsung berulang-ulang hingga atom C pada rantai lemak berubah menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini dapat diubah kembali menjadi asam lemak, sehingga reaksi beta oksidasi disebut juga reaksi bolak-balik atau reversible. Nah, asam piruvat sebagai hasil akhir metabolisme gliserol dan asetil-CoA bersama-sama memasuki siklus asam trikarboksilat yang merupakan langkah terakhir dari metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya ada sintesis protein. Nah, sintesis protein di dalam sel tersusun atas asam amino dan terjadi dengan melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Suatu molekul peptida terbentuk apabila gugus amino dan asam amino dengan gugus karboksil dari asam amino yang lain secara berurutan. Apabila dua asam amino bergabung, maka akan terbentuk molekul dipeptida. Bila 3 asam amino berikatan, maka akan terbentuk molekul tripeptide dan seterusnya. Dengan demikian, jika terjadi penggabungan asam amino dalam jumlah yang besar, maka akan terbentuk molekul polipeptida. Pada dasarnya, protein adalah suatu polipeptida. Nah, selanjutnya tadi kan sudah membahas anabolisme, sekarang adalah katabolisme. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme mempunyai 2 fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Reaksi umum yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Energi yang dilepaskan oleh reaksi katabolisme disimpan dalam bentuk fosfat, terutama dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat, dan berenergi elektron tinggi NADH2 atau nikotilamid adenin dinukleotida H2 serta FAH2 atau flavin adenin dinukleotida H2. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain, yaitu UFU. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fajriah, NIM 120208065. Di sini saya akan presentasi, yaitu tentang katabolisme. Baik, langsung saja. Katabolisme adalah reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme mempunyai 2 fungsi, yaitu menyediakan bahan baku untuk sintesis molekul lain dan menyediakan energi kimia yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas sel. Reaksi yang umum terjadi adalah reaksi oksidasi. Energi yang dilepaskan oleh reaksi katabolisme disimpan dalam bentuk fosfat, terutama dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat, dan berenergi elektron tinggi NADH2
atau nikotilamid adenin dinukleotida H2 serta FADH2 atau valvin adenin dinukleotida H2. Yang selanjutnya ada respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan peristiwa pembakaran zat makanan menggunakan oksigen dari pemanasan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Di sini untuk yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan peristiwa di mana berubahnya molekul glukosa atau 6 atom C menjadi 2 molekul yang lebih sederhana, yaitu pirufat atau 3 atom C. Proses ini berlangsung di sitoplasma sel, terdiri atas 10 tahapan, seperti gambar di samping. Peristiwa glikolisis memperlihatkan perubahan molekul glukosa di mana tingkat kekompleksannya berkurang dan jumlah molekul asam pirufat. Nah, untuk yang kedua yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan kedua dari respirasi aerob. Siklus ini dinamai Krebs karena ditemukan oleh Hans Krebs. Nama lain dari siklus ini ialah siklus asam sitrat. Siklus ini bermula dari adanya senyawa asam pirufat sebanyak 2 molekul dari hasil glikolisis yang masuk ke mitokondria meninggalkan sitoplasma, sehingga siklus Krebs ini terjadi di dalam mitokondria. Di sini ada tahapan-tahapan dalam siklus Krebs, yaitu yang pertama, asam pirufat dari proses glikolisis kemudian masuk ke siklus Krebs setelah bereaksi dengan NAD+ atau nikotinamidadin dinukleotida dan koenzim A atau KOA akan membentuk asetil KOA. Dalam peristiwa ini, CO2 dan NADH dibebaskan perubahan kandungan C dari 3C atau asam pirufat menjadi 2C atau asetil KOA. Untuk yang kedua yaitu asetil KOA atau 2C kemudian bereaksi dengan asam oksalo asetat atau 4C dan terbentuk asam sitrat atau 6C. Dalam peristiwa ini, KOA dibebaskan kembali. Selanjutnya yang ketiga, asam sitrat atau 6C dengan NAD+ membentuk asam alfa-ketogluterat atau 5C dengan membebaskan CO2. Untuk selanjutnya yang keempat, peristiwa berikut agak kompleks, yaitu pembentukan asam suksinat atau 4C setelah bereaksi dengan NAD+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik. Untuk yang kelima yaitu asam suksinat yang terbentuk kemudian bereaksi dengan FAD atau fluorin adenin dinukleotida dan membentuk asam malat atau 4C dan membebaskan FADH2. Untuk yang selanjutnya yang keenam yaitu asam malat atau 4C kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam okalesetat atau 4C dan membebaskan NADH2. Karena asam oksalo asetat akan kembali dengan asetil KO2 seperti langkah kedua di atas. Selanjutnya yang ketiga ada transport elektron. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria, kemudian berakhir setelah elektron dan H+ bereaksi dengan oksigen yang memiliki fungsi sebagai aseptor terakhir, membentuk H2O, dan jumlah ATP yang dihasilkan ialah sebanyak 32 ATP. Reaksi yang terjadi kompleks, namun yang berperan pentingnya adalah NADH, FAD, serta molekul khusus seperti flavoprotein, koenzim Q, dan beberapa sitokrom atau C1, C,
A, B, dan A3. Pertama-tama terdapat elektron berenergi dari NADH, kemudian ditransfer ke FMN atau Flavian mononitrokondia, selanjutnya ke Ki, sitokrom, C1, C, A, B, dan A3. Lalu berikutnya dengan H yang diambil dari lingkungan sekitarnya sampai terbentuklah H2O di akhir reaksi. Selanjutnya yaitu hasil akhir dari proses respirasi aerob ini ialah terbentuknya 32 ATP dan H2O sebagai produk sampingan yang pada akhirnya produk sampingan ini akan dikeluarkan oleh tubuh melalui stomata pada tumbuhan dan paru-paru pada pemanasan hewan tingkat tinggi. Di sini ketiga proses respirasi dapat diringkas sebagai berikut. Untuk prosesnya, untuk yang pertama ada glikolisis, glukosa 2 asam pirufat. Untuk akseptor ada 2 NADH, untuk ATP-nya yaitu 2 ATP. Yang selanjutnya yang kedua siklus Krebs, ada 2 asam pirufat, 2 asetil KOA plus 2 CO2, 2 asetil KOA, 4 CO2. Untuk akseptornya yaitu 2 NADH, 6 NADH, 2 FADH2, dan untuk ATP-nya yaitu 2 ATP. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu rantai transport elektron respiratori, yaitu 10 NADH plus 5 O2, 10 NADH plus 10 H2O, 2 FADH 2 plus O2, 2 FAD plus 2 H2O. Di sini tidak ada akseptornya, dan untuk ATP-nya yaitu 30 ATP dan 4 ATP. Totalnya yaitu 34 ATP. Emin untuk masuk mitokondria perlu 2 ATP, dan untuk hasil akhirnya yaitu 32 ATP. Ini selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga fermentasi. Organisme yang melakukan fermentasi di antaranya adalah bakteri dan protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan atau tempat-tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Pada fermentasi, glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Tetapi fermentasi tidak bereaksi secara sempurna memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebesar ATP yang dihasilkan dari glukolisis. Dari hasil akhirnya, fermentasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat merupakan respirasi anaerob. Hasil akhir fermentasi ini ialah asam laktat yang disebut juga asam susu. Sebagian masyarakat menyebut asam laktat sebagai asam kelelahan karena erat kaitannya dengan rasa lelah. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu fermentasi alkohol. Pada beberapa mikroorganisme, peristiwa pembebasan energi terjadi karena asam pirufat diubah menjadi asam asetat dan CO2. Selanjutnya asam asetat diubah menjadi alkohol. Yang selanjutnya yaitu katabolisme lemak. Lemak ialah salah satu sumber tenaga untuk badan, apalagi isi energinya sangat besar di antara sumber tenaga lain ialah sebesar 9 kilokalori atau gram. Perombakan lemak diawali dikala lemak terletak di dalam sistem pencernaan santapan lemak hendak dirombak jadi asam lemak serta gliserol. Gliserol tersebut ialah sesuatu senyawa yang memiliki 3 atom C, merupakan hasil pemecahan lemak. Setelah itu diganti jadi
gliseraldehid 3-amin fosfat. Berikutnya, gliseraldehid 3-amin fosfat menjajaki jalan glikolisis hendak jadi piruvat. Asam lemak terdiri sendiri hendak rusak jadi molekul-molekul yang memiliki 2 atom C. Berikutnya diganti lagi jadi asetil koenzim A. Dengan demikian, satu molekul glukosa hendak menciptakan 2 asetil koenzim A serta satu molekul lemak yang memiliki C. Beberapa 18 bisa menciptakan 10 asetil koenzim A sehingga bisa mengenali sepanjang dalam proses katabolisme. Tenaga yang dihasilkan lemak jauh lebih besar dibanding dengan tenaga yang dihasilkan karbohidrat. Dan di sini ada katabolisme protein. Protein ialah biomolekul yang tersusun atas asam-asam amino. Walaupun protein bukan sumber tenaga utama untuk beban, oksidasi asam amino bisa membagikan dekat 10% dari total tenaga yang dibutuhkan oleh badan. Di dalam sistem pencernaan satapan, protein bisa diuraikan dirombak oleh enzim protease jadi peptida-peptida yang lebih simpel, yaitu asam amino. Selanjutnya asam amino tersebut hadapi deaminasi, yaitu memutuskan gugus amino dari asam amino. Selanjutnya yaitu mengenai enzim. Enzim ialah unsur yang dapat membantu proses perubahan kimiawi menjadi lebih cepat. Enzim tersusun atas protein khusus yang sesuai dengan proses kimiawi tertentu, seperti enzim pencernaan yang dapat mengubah makanan menjadi cairan sehingga masuk ke dalam darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Selain itu, enzim juga membantu mengubah makanan yang sudah dicerna menjadi energi. Enzim bertindak sebagai biokatalisator. Dalam artinya, enzim akan meningkatkan proses reaksi kimia tanpa ikut bereaksi pada reaksi kimia tersebut. Selanjutnya, ada sifat enzim. Terdapat beberapa sifat enzim, diantaranya 1. Merupakan protein sehingga memiliki sifat seperti protein. Yang kedua, biokatalisator. Yang ketiga, membantu proses reaksi kimia terjadi menjadi lebih cepat dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Yang keempat, bekerja secara spesifik dalam mengubah atau mereaksikan suatu zat tertentu, memerlukan zat tertentu pula. Yang kelima, bekerja sangat cepat. Yang keenam, tidak mengalami perubahan ataupun ikut bereaksi dalam reaksi kimia. Yang ketujuh, tidak mengubah kesetimbangan reaksi. Yang kedelapan, memiliki sisi aktif atau katalitik, di mana bagian ini menjadi tempat substrat berkombinasi. Selanjutnya ada komponen penyusun enzim. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi 2, yaitu enzim protein sederhana tersusun atas protein, dan kedua enzim konjugasi tersusun atas protein dan non-protein. Enzim konjugasi ini disebut juga holoenzim, yang tersusun atas apoenzim dan kofaktor. Apoenzim atau protein ialah bagian yang bersifat non-aktif, serta relatif tidak tahan panas, atau termolabil. Yang kedua, kofaktor, yaitu non-protein. Ialah bagian yang bersifat aktif serta relatif tahan panas, atau termostabil. Berdasarkan ikatannya, kofaktor ini terbagi menjadi 3, yaitu ada gugus prastetik, koenzim, dan ion-ion anorganik. Gugus prastetik merupakan tipe kofaktor yang biasanya terikat kuat pada enzim dan berperan memberi kekuatan tambahan terhadap kerja enzim. Contohnya heme, molekul yang mengandung besi bentuknya cincin pipi.
Heme terdapat di beberapa enzim seperti katalase, peroksidase, dan sitokrom oksidase. Yang kedua yaitu koenzim, tersusun atas molekul organik non-protein yang berikatan cukup renggang dengan enzim. Fungsinya untuk memindahkan gugus kimia, atom, atau elektron dari enzim satu ke enzim lainnya. Contohnya NADP, NADP+, tiamin pirofosfat, dan asam tetrahidrofolat. Ion-ion anorganik, kofaktor yang terikat dengan enzim atau substrat kompleks sehingga fungsi enzim lebih efektif. Contohnya Cl- dan Ca+, yang menopang kerja enzim amilase dalam ludah menjadi lebih baik. Selanjutnya, ada cara kerja enzim. Diketahui bahwa keberadaan enzim itu untuk mengkatalisasi reaksi kimia menjadi lebih cepat. Cara kerjanya yaitu dengan menurunkan energi aktivasi, yaitu suatu energi yang diperlukan untuk sebuah reaksi. Cara kerja enzim dapat dijelaskan melalui dua teori, yaitu hipotesis Locke and Kay serta hipotesis Kosland. Hipotesis Locke and Kay, prosesnya pertama terjadi persatuan yang kaku antara enzim dan substrat, layaknya kunci dan anak kunci. Enzim memiliki tempatnya sendiri untuk bergabung dengan substrat, yaitu sisi aktif. Di tempat tersebut memiliki konfigurasi tertentu sehingga hanya substrat khusus yang dapat melekat pada enzim tertentu. Selama proses reaksi, enzim dan substrat berkombinasi sementara membentuk kompleks enzim substrat. Hubungan yang terbentuk antara enzim dan substrat berkombinasi lemah sehingga mudah lepas. Setelah reaksi berlangsung, hasil dari reaksi tidak lagi bersatu dengan sisi aktif atau sisi katalitik dari enzim tersebut. Yang kedua, hipotesis Kosland. Menurut Kosland, enzim dan sisi aktifnya merupakan struktur yang secara fisik lebih fleksibel dan terjadi interaksi dinamis antara enzim dengan substrat. Ketika terjadi kombinasi antara enzim dan substrat, fungsi enzim berlangsung secara efektif sehingga terjadi perubahan pada sisi aktif enzim tersebut. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Dalam keadaan suhu yang wajar, tiap naik 10 derajat Celcius, maka kecepatan kerja enzim akan meningkat 2 kali lipat. Hal ini berkaitan dengan energi kinetik pada molekul substrat dan enzim, di mana molekul substrat akan aktif bergerak sehingga ketika bertuburkan dengan enzim, energi dari substrat akan berkurang. Hal ini menyebabkan substrat lebih mudah menempel pada sisi aktif enzim. Ketika terjadi peningkatan suhu ekstrim, enzim akan mengalami denaturasi atau rusaknya bentuk 3 dimensi enzim, akibat terputusnya ikatan hidrogen sehingga membuat enzim terlepas dari substratnya. Hal ini bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Sebagian besar enzim bekerja pada suhu optimum, yaitu 30 derajat Celcius pada manusia dan 25 derajat Celcius pada tumbuhan. Yang kedua ada pH. Enzim memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap perubahan kadar keasaman lingkungan, di mana enzim akan berhenti bekerja bila berada dalam suasana asam maupun basa yang kuat. Kebanyakan enzim bekerja secara efektif pada pH 7. Jika pH mengalami kenaikan ataupun penurunan dari pH optimalnya, maka aktivitas kerja enzim akan menurun dengan sangat cepat. Namun, ada beberapa enzim yang mampu bekerja di luar pH optimalnya, seperti enzim amilase pada pH 7,5 atau sedikit basa, dan pepsin bekerja pada pH 2 atau sangat asam. Selanjutnya, jumlah enzim. Semakin banyak jumlah enzim, maka semakin tinggi konsentrasinya. Kecepatan proses pembentukan atau penguraian suatu molekul substrat mengikuti konsentrasi dari enzimnya. Yang keempat, ada inhibitor. Inhibitor ialah zat lain yang dapat menghambat kerja suatu enzim. Zat tersebut akan menghambat kerja enzim secara permanen atau sementara. Inhibitor terbagi atas 2 macam. Yang pertama, inhibitor kompetitif.
Inhibitor ini akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Contohnya terjadi pada sianida dan oksigen yang berebut untuk mendapatkan hemoglobin pada rantai respirasi terakhir. Penghambat inhibitor kompetitif bersifat sementara dan dapat diatasi dengan cara menambahkan konsentrasi substrat. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif ialah molekul penghambat enzim yang bekerja dengan cara melekatkan diri pada sisi luar aktif enzim. Sehingga bentuk enzim akan berubah dan sisi aktifnya akan mati atau tidak berfungsi. Hal ini menyebabkan substrat tidak dapat masuk ke sisi aktif enzim. Penghambat ini bersifat permanen dan tidak terpengaruh oleh konsentrasi substrat. Demikian pemaparan materi mengenai enzim pada mata kuliah Biologi Umum 2B Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.